Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar mengenai bagaimana cara mengatasi ikan cana yang takut dengan cermin dan bagaimana sih tipsnya agar ikan itu nggak takut lagi dengan cermin atau kaca. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di depanku ini sudah ada 2 ekor cana. Yang sebelah kanan adalah cana limbata dan sebelah kiri adalah cana maru yellow sentarum. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik ikan tersebut. Nah, kalau ikan maru dia memang terlihat lebih aktif ya teman-teman. Sedangkan limbata kalau nggak kita goda ya diam seperti itu, diam aja di dasar akuarium. Nah, sebenarnya itu hanyalah karakteristik tiap ikan itu memang berbeda. Kalau limbata sendiri memang tipenya itu pendiam seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah berada lebih dekat dengan ikannya. Ini adalah cana limbata yang diem aja tadi. Nah, terlihat di situ ikannya nggak diam lagi ya kalau kita goda, dan kalau saya kasih cermin juga dia flaring dan juga kayak menebalkan barnya dan warnanya itu semakin jelas. Kemudian mengangkat ekor dan siripnya lebih tegas seperti itu. Nah, oke teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sih tipsnya agar ikan ini tidak takut dengan cermin, saya akan sedikit menjelaskan mengenai artikel yang saya baca. Nah, ternyata ikan itu tidak bisa mengenali wajahnya sendiri atau dirinya sendiri. Jadi kalau kita kasih cermin seperti ini, dia menganggap bahwa yang di depan cermin atau bayangan yang ada di cermin itu adalah ikan lain. Dan kita tahu kalau cana itu memang dia kan teritori ya teman-teman. Teritori yang artinya dia nggak mau ada ikan lain berada di wilayahnya. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, bagaimana sih caranya agar ikan-ikan kita itu nggak takut lagi dengan cermin. Nah, ini berkaitan dengan mental si ikan teman-teman. Jadi untuk ikan-ikan yang baru datang atau mungkin ikan-ikan yang baru tangkapan alam, itu jangan dulu dikasih cermin ya, atau bentuk dulu untuk mentalnya. Yang penting dia nggak takut dulu dengan manusia, itu aja teman-teman. Dia nggak takut lagi dengan keberadaan manusia, berarti dia sudah ada lah mentalnya itu. Kalau ikan masih mojok ya jangan dikasih cermin dulu. Yang penting ikan aktif dulu, baru kita kasih kaca seperti ini. Nah, kemudian yang biasa saya lakukan itu adalah saya menggoda dengan cermin ini di setiap dia sebelum makan ya. Kenapa? Biasanya kalau dia itu sudah makan, sudah kekenyangan, itu mager. Paling sering sih mager, atau dia nggak bakalan menanggapi kalau kita kasih cermin. Jadi saranku itu kalau kalian ingin menggodanya dengan cermin, itu lakukan sebelum kalian kasih makan, atau teman-teman bisa melakukan ini pas malam hari, karena biasanya ikan cana itu lebih aktif pada malam hari ya. Ya, intinya sabar aja ya teman-teman, sabar. Tiap pagi dan malam kita goda dengan cermin, ya minimal 10 menit lah tiap harinya. Nggak apa-apa kalau awal-awal dia nggak merespon atau bahkan takut, nggak apa-apa. Nanti dia akan terbiasa sendiri dengan keberadaan cermin yang kita berikan ini. Nah, ini cana maruku juga dia sudah merespon kalau saya kasih cermin. Awalnya dia juga nggak mau, takut. Kemudian dia nggak merespon, dia sudah ada mental ya teman-teman. Jadi awalnya takut, kemudian mentalnya sudah ada, sudah bagus, tapi kalau saya kasih cermin nggak merespon, biasa aja gitu teman-teman. Tapi lama kelamaan dia ya flaring sendiri seperti itu kalau saya kasih cermin. Oke, selanjutnya tips yang kedua yang bisa teman-teman lakukan kalau mungkin tidak ada waktu ataupun sedikit males ya, kayak saya sedikit males, itu teman-teman bisa menaruh cermin seperti ini ya, taruh aja. Kalau enggak
silahkan teman-teman tempelkan aja di akuariumnya dengan menggunakan isolasi ya. Kemudian untuk tips yang ketiga, nah ini kan akuariumku akuarium komteng. Jadi di dalam satu akuarium ini ada 2 ekor ikan cana limbata sama maru. Terus saya pisahkan dengan sekat kaca seperti itu. Nah, pada bagian sekatnya itu saya lakban, tapi nggak seluruhnya ya teman-teman. Ada bagian yang saya tidak beri lakban. Nah, jadi transparan seperti itu. Si ikan itu bisa melihat sisi lainnya. Jadi si maru ini bisa melihat limbata dan limbata bisa melihat maru. Nah, itu teman-teman lakukan seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu agar si ikan ini bisa melihat ikan yang di sebelahnya dan nanti dia juga akan flaring seperti ini kok. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Yang penting sabar dan telaten aja dalam melatih mental ikan ini agar nggak takut dengan cermin. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Tips dari saya, apa yang saya lakukan seperti itu kurang lebihnya. Kalau ada masukan dari teman-teman atau mungkin ada cara lain, silahkan ya teman-teman share di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui bagaimana sih caranya agar ikan ini bisa nggak takut lagi dengan cermin. Nah, kemudian di sini ternyata treatment menggunakan cermin ini sangat bermanfaat bagi ikan cana kita. Adapun manfaat dari treatment menggunakan cermin itu, yang pertama itu tentunya di mental si ikan ya teman-teman. Jadi manfaat treatment ini, ikan itu punya mental yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ya teman-teman mungkin bisa melihat dan membedakan ketika dia diam dan ketika saya memberikan cermin di depannya. Terlihat jelas bagaimana perubahan warna di tubuh si ikan maupun di bagian ekornya ya, atau bagian sirip belakang dan juga dorsalnya. Terlihat di situ warnanya lebih tajam, lebih keluar. Dan inilah manfaat dari treatment menggunakan kaca. Nah, lakukan ini setiap hari, nanti warna si ikan itu akan lebih tegas lagi dan akan lebih stabil tentunya. Nah, selain warnanya yang keluar, barnya pun juga akan semakin tegas teman-teman. Nah, kalau teman-teman rajin melakukan treatment ini, tentu dia akan sering mengeluarkan warnanya dan juga barnya pun juga semakin tegas. Lama-kelamaan warnanya bakalan stabil gitu teman-teman. Kemudian manfaat yang terakhir, ini mungkin bisa menjawab dari beberapa pertanyaan. Bang, kenapa kok ikanku itu ekornya kuncup, terus siripnya kuncup seperti itu? Nah, sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi sirip kuncup atau ekor kuncup itu bisa menggunakan treatment cermin ini. Nah, itu salah satu manfaatnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan ya terima kasih.